Kalau kita ngalamin insomnia itu kan gejalanya, oh Iya, sulit tidur, mhm sulit mhm. mempertahankan tidur, tapi sebenarnya kita perlu tahu juga penyebabnya kenapa. Oke, Apa mhm jangan-jangan memang yang menyebabkan kita susah tidur adalah stres akut mhm. atau anxiety-nya? Halo semuanya, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Nah, di podcast kali ini aku Safania Yasminamita yang akan menjadi host kali ini dan aku ditemani sama psikolog bicarakan ID, Kak Jo. Halo Kak Jo. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, perkenalkan aku Jo Airin, psikolog klinis dari bicarakan.id yang secara spesifik menangani kasus-kasus emosi, anxiety, trauma, dan relationship. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas waktunya. Nah, mungkin di sini sebenarnya hari ini topiknya apa sih? Nah, topiknya itu tentang teman-teman yang mungkin susah tidur nih, yaitu tentang insomnia. Mungkin Hmm. bagi teman-teman udah banyak ya yang pernah dengar kata-kata insomnia ini, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita mau tahu sebenarnya insomnia itu apa sih, penyebabnya apa dan lain-lain, mungkin bisa nonton podcast ini sampai akhir ya, teman-teman. Nah, sebelumnya pertama nih aku mau nanya dulu sama Kak Jo, sebenarnya insomnia itu apa sih, Kak? Gitu. Oke, mungkin banyak yang ngira insomnia itu sekedar susah tidur Iya, gitu ya. betul. Padahal Mhm. sebenarnya enggak sesimpel itu. Oke, Karena insomnia itu udah termasuk gangguan tidur. oke. Gangguan tidur yang cirinya adalah sulit memulai tidur. Jadi yang biasa kalau kita lihat ya susah lah gitu untuk benar-benar terlelap, lalu sulit mempertahankan tidur. Jadi walaupun udah bisa tidur tapi bisa tiba-tiba kebangun Oke. gitu, tanpa tanpa alasan ya gitu, Mhm. bisa tiba-tiba kebangun atau tidur sih, nyenyak sih kesannya, tapi pagi-pagi bangun kok nggak segar. Berarti itu kualitas tidurnya nggak baik. Jadi itu 3 ciri umumnya. Mhm. Dan yang membuat insomnia itu disebut gangguan tidur adalah karena dia tuh udah sampai mengganggu aktivitas, gitu. Jadi nggak Mmm. cuman, susah tidur terus ya udah, tapi susah tidur terus ganggu aktivitas dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi kuncinya di sini ketika kita bisa mengindikatorkan diri kita itu insomnia, bukan hanya tidur biasa, itu adalah ketika di jangka waktunya yang udah lama dan mengganggu aktivitas kita ya, Kak? Betul, Gitu, mhm oke. mhm. Boleh Kak tahu lagi nggak sih, Kak, gejala-gejala insomnia ini apa sih, Kak? Oke, Mhm. mungkin pertama dari sisi waktu ya. Mhm. Dari sisi durasi waktu kalau misalnya kita cuman, oh ya ngejar deadline sehari begadang, ya udah gitu. Mhm. Terus, oh 2 hari, belum bisa tidur, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya udah terjadi sebulan, itu kan berarti udah nggak wajar. Oke. Itu gejala yang pertama, jadi udah Mhm. terjadi berkepanjangan. Lalu yang kemudian bahaya juga adalah ganggu fungsi. Maksudnya apa? Fungsi kita misalnya konsentrasi, atau saat kita berkendara, bekerja, itu tuh bisa keganggu tuh, fungsinya. Karena kalau misalnya kita insomnia, bawaannya pasti badan kita tuh jadi ngantuk melulu atau lemas. Akhirnya berkendara nggak fokus, bahaya dong ya, Betul. bahaya. Mhm. Terus belum lagi kalau kita kerja, nggak Mhm. fokus juga. Mhm. Jadi misalnya lagi meeting, nggak nyambung, atau misalnya lagi ngerjain tugas tuh rasanya tuh kayak nggak selesai-selesai karena nggak bisa fokus. Jadi udah mengganggu fungsi kita sehari-hari. Terus berikutnya udah ganggu kesehatan fisik. Oke. Ini yang bahaya juga sih karena, kalau sampai insomnia udah terjadi dan udah sampai ganggu fisik, gejalanya adalah badan kita tuh kayak menolak beraktivitas. Mhm. Jadi walaupun kita tahu, aku tuh udah harus beraktivitas, aku udah harus bangun dan seger, tapi tuh nggak bisa, gitu. Jadi kayak badan kita tuh Mhm. udah semi-semi shutdown dan dia tuh udah lemas, Oke. gitu. Terus juga, gampang sakit, Mhm. pasti ngaruh juga ke sistem imun kalau Mhm. udah, pola tidurnya udah Mhm. berantakan. Dan yang terakhir adalah, sebagai psikolog aku akan juga mengingatkan bahwa ini adalah gejala yang penting yaitu mengganggu kesehatan mental. Contohnya apa? Orang yang insomnia itu gampang banget, lebih gampang tuh irritated, lebih Mhm. gampang marah. Mhm. Jadi walaupun nggak ada sesuatu hal besar, tapi itu lebih kayak gampang kesel. Oke. Terus mood-nya tuh udah nggak enak Mhm. sehari-hari. Jadi baru bangun tidur udah seharian udah berantakan mood-nya. Jadi itu kan udah pasti ganggu juga interaksi Mhm. sama orang lain, Oke. gitu. Kalau orang insomnia itu kan biasanya dia, Mhm.
Ada jam tidur yang kebalik nggak? Maksudnya, Mhm, artinya dia nggak bisa tidur malam, tapi bisa tidur siangnya, paginya mhm. gitu, atau memang dia seharian nggak bisa tidur gitu, dari malam sampai pagi pun nggak bisa, siang pun nggak bisa, sore pun nggak bisa gitu, Kak? Mmm, oke. Biasanya ciri utamanya adalah di jam tidur yang biasanya, Mhm, di rutinitas tidur itu dia malah nggak bisa tidur, oke. gitu. Jadi, karena kan jam tidur orang bisa beda-beda ya, Iya, misalnya orang yang shift-nya malam, emang ngatur pekerjaannya shift-nya lebih ke arah malam, ya mungkin dia baru istirahat memang jam tidurnya di siang atau mhm di paginya gitu. Tapi, insomnia adalah terlepas jam tidurnya, sebenarnya di jam tidur yang dia pengen, mhm. yang memang udah dijadwalkan, dia malah nggak bisa Nggak bisa tidur. tidur, Heeh. oke oke. Nah, berarti penyebab insomnia ini apa nih, Kak? Gitu. Mmm, kalau penyebabnya sendiri sebenarnya banyak, Mhm tapi yang kita paling banyak, tahu dan dari aku sendiri di ruang konseling tuh paling banyak nemuin adalah stres. mhm Stres yang akut terutama. mhm Jadi kalau misalnya emang lagi stres banget, misalnya kayak emang kerjaan tuh lagi workload-nya tinggi mhm banget, terus misalnya lagi berantem sama pacar, mhm lagi ada konflik mhm keluarga, mhm lagi berantem sama mhm teman, itu kan hal-hal yang bikin kita stres. mhm. Itu tuh bisa juga bikin kita jadi kepikiran terus, jadi nggak bisa tidur. Walaupun Mmm, capek sih mikirinnya, tapi iya saking capeknya, bener, tapi kepalanya tuh nggak berhenti mikir. mhm Itu mhm tuh kalau stres akut. Tapi nggak cuman itu, stres itu, kan real ya. iya, Jadi memang kita lagi ngadepin mhm, sesuatu stresor. Tapi bisa juga tuh anxiety. Jadi kalau mmm, misalnya kita anxious banget, mhm walaupun belum terjadi nih misalnya, aduh minggu depan nih bakal ada presentasi gitu ke, entah di depan dosen kalau buat yang masih, kuliah atau di depan bos gitu kalau buat mhm yang udah kerja. mhm, Presentasinya sih masih seminggu ke depan, tapi kita udah anxious-nya dari oke, seminggu sebelumnya, gitu. iya Jadi sih, setiap kali sebelum tidur udah mikirin, "Aduh nanti gimana ya, bisa nggak iya ya?" Gitu. "Aduh nanti tugasnya yang mau di-submit besok tuh bakal dikritik nggak ya?" iya, Padahal kan belum terjadi. mhm, Itu juga yang kita biasa kenal sebagai oke overthinking. Nah, oke, itu juga penyebab yang banyak dan tentunya pola hidup, misalnya kalau banyak drakoran, iya, terus jadi udah kebawa tuh jam tidur bukannya tidur, mhm. jadi akhirnya jadi, bisa menyebabkan insomnia gara-gara pola hidup dan beberapa kasus yang aku temuin efek obat. Oh, Heeh, oke efek oke oke. obat. Mhm, Nah, tadi udah penyebab ya, Kak, aku udah tahu banyak banget ya tentang penyebab mhm, insomnia. Nah, tadi Kakak juga mention kalau misalkan ada gejala kesehatan fisik ya, mhm mengganggu mhm, kesehatan fisik gitu insomnia. mhm. Nah, boleh aku tahu lebih dalam nggak sih, Kak, sebenarnya ada nggak sih gejala fisik tertentu pada seseorang yang mengalami insomnia ini? Gitu. Oke, kalau gejala fisik yang kelihatan mungkin enggak. Mhm Nggak langsung kelihatan, mhm, apalagi kalau insomnianya mungkin sebulan gitu oke. atau ya let's say seminggu deh gitu, Mhm, itu pasti belum kelihatan. Tapi kalau misalnya udah, terjadinya tadi berkepanjangan, pasti badan kita minimal ngerasain. oke. Ngerasanya apa? Pasti kita ngerasa lebih gampang, low energy. Mhm, Jadi ya kayak ya tadi nggak bersemangat, kalau ditanya, "Habis ngapain?" Emang habis ngelakuin sesuatu yang mmm, capek? Enggak enggak sih, sih, tapi kayak udah bawaannya tuh badan kita energinya tuh low terus, karena nggak pernah ke-cas dengan baik. iya, Bayangin kalau handphone, tapi tuh ngecasnya cuman 5 menit gitu, ya pasti baterainya cepet habis terus, jadi low bat terus bawaannya badan kita. Gitu dan, dampaknya secara fisik pasti kalau yang ya mungkin nggak gitu kelihatan tapi kerasa adalah lebih gampang migrain, lebih gampang mmm, pusing, lebih kayaknya gampang melayang, oke, gitu. Terus yang juga mungkin nggak kerasa tapi menurutku bahaya, secara fisik itu kita bisa, visceral fat yaitu lemak-lemak yang membungkus organ kita tuh bisa naik, gitu secara drastis dan itu tentunya bahaya ya, bisa nyebabin penyakit. mmm, Gitu. Jadi jangka panjangnya sih penyakit dari yang aku baca sendiri di jurnal-jurnal, memang tuh dia bisa menyebabkan jantung koroner, lebih gampang jantung koroner, oke, diabetes, jadi mhm. ya pokoknya dampak jangka panjangnya bahaya, Jadi gitu. serem juga ya, Kak, kalau Lumayan sih, insomnia untuk gejala fisiknya mhm, ya. Oke oke. Nah, betul. aku mau ada satu komen nih, Kak, Mhm ya. Kan mhm. tadi kita udah ngebahas soal basic-basic dari insomnia gitu. Iya, Nah, kita sekarang masuk ke case nih, Kak. Jadi ada mhm, satu kasus di mana, ada audiens yang komen gitu ya, aku boleh bacain sedikit ya, iya, Kak, ini. Jadi komennya itu, mhm, "Kalau mau tidur susah, takut mati, mikir kena kanker ini itu, karena setiap hari ada aja keluhan yang muncul, giliran udah bisa tidur nggak mau bangun, kayak susah banget bangun.
susah banget mau bangun. Padahal udah bangun tapi nggak mau bangun. Gimana ya Oh, bilangnya udah bangun tapi nggak mau melek, WK gitu. mmm, Nah itu gimana tuh Kak respon oke, ini kayaknya Kakak? udah lumayan complicated nih Iya, situasinya heeh, ya. sampai bilang Heeh udah tidur nggak mau melek gitu, tapi heeh susah tidur juga gitu. heeh. Gimana tuh Jadi Kak? kayaknya Mhm, ini udah bisa dibilang nggak cuman insomnia aja, tapi oke, karena tadi udah sampai ada takut mati, mikir kena kanker, mhm itu kan berarti udah ada secara psikis juga ya, mhm, nggak cuman perkara tidurnya. Tapi kita mau lihat kemungkinan ini udah ada psikosomatis juga. oke, Jadi udah setiap hari tuh ngerasa keluhan, ada keluhan yang muncul. mmm, Jadi sehingga takut ini itu. Sebenarnya kalau aku lihat case ini, pertama-tama aku akan saranin dulu beneran periksa gitu ke dokter, untuk bener-bener ngecek bahwa fisiknya aman. mhm, Karena ada beberapa klienku yang memang ngerasa sesuatu di badannya, iya, kayaknya kok kayaknya sebadan sakit-sakit mhm terus, kok kayaknya perutku tuh kayak ada rasa sakit mhm gitu, ini GERD bukan ya? Atau mhm ini anxiety? Jadi mereka menduga-duga. Yang terjadi kalau kita menduga-duga makin cemas gitu mhm, kan, makin cemas makin nggak bisa tidur. Jadi biasa aku akan, saranin, "Oke boleh banget nih untuk dicek dulu ke mhm, dokter." Terus kalau emang dokter udah menyatakan, nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa, biasanya kita akan kategorikan itu sebagai psikosomatis, yang oh, penyakit fisik, gejala fisik oke, yang disebabkan karena, kondisi psikis. oh Gitu. gitu, Jadi, biasa kalau misalnya itu udah ngomongnya GERD atau sakit-sakit di badan, itu bisa jadi gejala psikosomatis. Nah, tapi kemudian kalau aku boleh mengomentari case ini, sebenarnya aku perlu ngingetin bahwa tidur itu tuh basic needs. Jadi mhm tidur nggak cuman hanya merem, nggak cuman hanya istirahat, tapi tidur itu udah basic needs, terutama ya 4 ini sih, tidur, makan, gerak, istirahat. mhm, Gitu, istirahatnya yang selain tidur ya, jadi rest gitu. Nah, kalau itu lagi nggak seimbang tuh pasti ngaruh ke aspek lain. oke, Itu misalnya gara-gara tidur, tapi tuh bisa bikin kita jadi muncul gejala depresi. mhm Kayak yang tadi di case yang tadi Safa ada sempat mhm bacain, ini kayak susah mau bangun. mhm Padahal udah bangun tapi kayak nggak mau bangun, bingung mhm, kan iya gitu. bingung, mhm Jadi sebenarnya kalau di psikologi kita kenal itu mhm, salah satu ciri-ciri depresi. Di mana energi kita tuh sampai udah nggak ada, sampai menolak bangun lah badan kita, oke, gitu. Itu kan udah bahaya, itu. Nah, biasa kalau di case-case itu kita akan saranin untuk pertama-tama kita lebih disiplin lagi di, rutinitas tidur. Ya atau yang kita biasa kenal sleep hygiene. mhm, Jadi di, rutinitas tidur kita tuh nggak bisa cuman, "Ya udah deh, nanti pas ngantuk tidur," nggak bisa. Bener-bener udah harus ada alarmnya nih, udah ada harus, reminder-nya, ini memang jam tidurmu. Kedua, udah harus ada rutinitas tidurnya. Misalnya sebelum tidur ya memang kita, bebersih, habis itu kita misalnya mau skincare-an, apapun, tapi udah harus ada rutinitasnya. Nggak mhm. cuman bisa tidur asal tidur, gitu. Jadi ya pertama-tama kita mau benerin dulu si si pola tidur dan rutinitas tidurnya itu. Oke, jadi memang Mhm complicated ya Kak. Kadang kalau mhm orang yang insomnia itu nggak hanya sekedar insomnia juga, tapi mhm, juga melibatkan beberapa gangguan-gangguan mental lainnya gitu ya? betul. Gitu, Dan oke. bahkan bisa menyebabkan gangguan mental lainnya. Iya, Ada beberapa case-nya kalau udah sampai tidurnya udah separah itu mhm. berantakannya, sampai tuh bisa halusinasi. Padahal Oh, oke. bukannya dia skizofrenia atau apa, tapi udah sampai menyebabkan Oke. delusi, halusinasi, itu yang udah ya udah nggak wajar kan ya kita Oke tahu. oke Mhm oke oke gitu ya, Kak. Ya, mhm, bener-bener luas banget ya, Kak, ternyata ya, Kak. dampaknya. Nah, mungkin Mhm ini yang ditunggu-tunggu teman-teman nih, pertanyaan aku yang kali ini yang mungkin teman-temannya mhm. lagi mengalami insomnia gitu ya di sana. Aku mau tahu nih, Kak, tips atau gimana sih cara mengatasi ketika kita mengalami insomnia gitu? Oke. Sebelum ngasih tips, aku mungkin disclaimer dulu. Oke. Kalau ini belum tentu bisa, diaplikasikan ke semua case Oh, insomnia. oke Mhm. tergantung ya. Betul, karena Mhm. kalau kita ngalamin insomnia itu kan gejalanya, oh Iya. sulit tidur, Mhm sulit mhm. mempertahankan tidur, tapi sebenarnya kita perlu tahu juga penyebabnya kenapa. Oke. Apa Mhm jangan-jangan memang yang menyebabkan kita susah tidur adalah stres akut mhm atau anxiety-nya gitu. Jadi tips dariku pertama-tama dicek dulu mhm. akarnya apa Oke. gitu. Kalau misalnya emang kita perlu cek ke psikolog ya bisalah konsultasi dulu untuk lihat jangan-jangan ada penyebab-penyebab susah tidur yang kita nggak sadar. Oke. Itu ada yang beberapa soalnya penyebabnya tuh emang badannya tuh tegang terus, Mhm karena misalnya dia lagi ternyata cemas. mhm Jadi kan sarannya lebih ke arah, beresin anxiety-nya dulu. mhm.
gitu. Nah, cuman ini mungkin tips umum ya. Oke, 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 oke. Tips umum untuk teman-teman yang ngerasa kok kayaknya belakangan ini aku tidurnya tuh berantakan. Kita boleh cek beberapa hal ini dan ini satu rumusan yang aku rumusin sendiri setelah baca beberapa sumber jurnal gitu. Ini rumusnya tuh 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini angka-angka gitu ya, boleh diingetin. Pertama kita mau cek dulu, apakah kita udah memastikan 6 jam tanpa kafein sebelum tidur. Oh, Kadang oke, kita oke. lupa nih, ngopi, teman-teman ngajak ngopi Mhm. jam 5 sore gitu Iya. ya, pikirnya masih sore, Mhm, tapi jam 5 ngopi-ngopi sampai jam 6. mhm. Tahu-tahu kita mau tidur jam 10. Itu tuh badan kita tuh masih memproses si kafeinnya gitu. Jadi ya itu sebenarnya bahaya. Mhm. Menurut penelitian tuh minimal banget 6 jam sebelum kafein. Oke. Bahkan ada yang bilang kalau bisa 12 jam Mmm. gitu kalau bisa. Cuman kayaknya itu terlalu Iya, panjang ya. Jadi panjang banget. minimal banget 6 jam gitu. Lalu kemudian 5 menit bernafas teratur. Kita udah kasih badan kita kesempatan untuk rileks belum? Kadang kita lupa, habis beraktivitas, ngecek kerjaan apa, tutup laptop pengennya langsung tidur. Nggak bisa, seringkali kita lupa untuk bawa badan kita ke kondisi rileks. Jadi aku Oke. mau ngingetin 5 menit bernafas teratur. Minimal sebelum tidur deh, gitu. Lalu kemudian sebutin 4 afirmasi positif. Kadang pikiran kita lagi kemana-mana, lagi cemas tadi. Boleh loh kita ingetin secara mental, aku tuh aman, aku siap tidur. Jadi sebutin 4 afirmasi positif. Misalnya kayak, tubuhku berhak beristirahat, Oke. malam ini aku akan nge-recharge diriku gitu. Jadi kasih afirmasi ke badan kita sehingga badan kita juga siap tidur. Lalu nggak makan 3 jam sebelum tidur. Walaupun kesannya ini Oh, oke. fisik Iya. banget, tapi kan kalau kita makan badan kita pun sebenarnya butuh energi untuk Iya. ngolah, Mhm, kerja lah mhm, ibaratnya. Jadi kalau kita makan, badan kita masih kerja terus disuruh tidur, rasanya tuh nggak enak mhm. gitu. Jadi badan kita akan terus bekerja di saat ya pikiran kita mau tidur. Itu susah tuh, nggak match. Jadi kalau bisa 3 jam sebelum tidur biar dia ada waktu mencerna dulu. Lalu kalau olahraga juga jangan lupa paling harus ada jarak 2 jam Oh, 2 sebelum jam, tidur. oke. Gitu. Jangan sampai kita nge-gym nih malam-malam Mhm. gitu ya. Kadang kan ada yang pulang kantor nge-gym atau lari di GBK gitu ya jam 9 gitu ya, sampai Mhm. jam 10. Totonya terus berharap tidur langsung jam 11 ya, nggak mungkin gitu. Badan kita masih kerja, sama kayak perkara makan. Dan yang paling penting yang kita semua kayaknya suka lupa, matiin layar apapun 1 jam sebelum tidur. Nah, susah ya. Itu susah sih, Kak, kadang suka scroll-scroll ya sebelum Mhm, tidur. justru rutinitas malamnya Iya, scrolling betul. gitu. Nah itu jangan sampai lupa, kalau bisa 1 jam sebelum tidur tuh dimatiin layarnya, kalau emang Oke, belum bisa tidur baca buku, apapun yang nggak terkait sama layar. oke. Gitu, karena ada beberapa orang yang nggak sensitif sama blue light dari layar. Ya udah gitu, dia bisa langsung blek tidur nyenyak nggak masalah, oke. Tapi beberapa orang yang memang lagi susah tidur, kita justru harus kurangin blue light Oke. gitu. Jadi matiin semua layar 1 jam sebelum tidur, mau laptop, mau tab, mau handphone, bahkan kadang TV gitu ya, itu juga bisa diperhatiin. Itu juga layar kan, gitu. Jadi tadi aku kalau boleh rangkum 6 jam tanpa kafein, 5 menit bernafas teratur, 4 afirmasi positif, 3 jam tidak makan sebelum tidur, 2 jam tidak olahraga sebelum tidur, dan 1 jam dimatikan semua layar sebelum tidur. Oke, wah kompleks banget ya, Kak, Kompleks ya. komprehensif banget nih. Bener-bener Mhm, caranya bisa ditiru nih ya di rumah ya, karena minimal 1 deh. minimal satu ya, Kak, coba ya. Mungkin satu bisa membantu ya, karena kan Mhm, setiap orang case-nya balik lagi ke orangnya beda-beda ya. betul. Nah, mungkin teman-teman, terakhir nih, Kak, aku Mhm, pengen tahu pesan Kakak mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami mhm. insomnia nih, boleh nih, Kak? Oke, mungkin kalau dari aku akan share Mhm, secara pribadi dulu. oke, Aku tahu tidur itu nggak gampang oke, terjadi begitu aja. oke. Karena apalagi kalau kita di ya kota yang serba Iya, sibuk, kota besar, kerjaan selalu menuntutnya ya harus beres di mhm, hari itu, harus beres di minggu itu, bos tiba-tiba minta deadline-nya tahu-taunya besok gitu. besok, Itu kan stressful banget. ya. Nggak mungkin tiba-tiba kita, "Ah, sorry nih Bos, saya tidur dulu," Iya, gitu. iya, Ya, beberapa orang punya privilege itu, mhm, tapi nggak semua orang punya mhm. itu. Jadi aku paham seberapa susahnya. Tapi semoga kita bisa ingat kalau tidur itu tuh sepenting itu.
Oke. Karena kesehatan mental kita memang mempengaruhi tidur, tapi tidur itu juga mempengaruhi kesehatan mental, gitu. Jadi kita nggak bisa singkirin tidur ini hanya sebagai aktivitas di akhir hari, nggak bisa. Kita harus benar-benar meniatkan si istirahat berupa tidur ini, gitu. Jadi seenggaknya kalaupun kita kesulitan, aku pun juga sempat berada di fase yang kesulitan, bahkan ya pernah juga di salah satu fase hidupku itu aku insomnia. Oke. Dan memang aku sadar sesusah itu untuk balik lagi ke pola tidur yang normal, sesusah itu, gitu. Tapi ya dari pengalamanku itu makanya aku juga belajar mendisiplinkan diri untuk ikutin angka-angka tadi yang aku rumuskan, itu aku ikutin sendiri. Walaupun ya nggak setiap hari aku bisa ngikutin 6-6-nya, tapi paling enggak ya 1, 2 dulu aja udah Cukup effort. membantu ya. Udah membantu kok, gitu. Jadi dicoba dulu. Itu dan ya itu tadi pesanku untuk kita, apalagi anak muda yang mungkin hobinya begadang, mau bertemannya atau hangout-nya baru mulai di malam, itu coba untuk lebih mindful, lebih sadar untuk, "Oke, aku mau tidurnya jam sekian, aku jadi harus taruh aktivitasnya lebih awal." Gitu. Itu pesanku untuk lebih sadar sama tidur, gitu. Oke, terima kasih banyak nih ya Kak Jo. Jadi Mhm, lebih terbuka nih bagi mhm, teman-teman yang mungkin mhm, sedang menghadapi insomnia bisa ikuti cara yang tadi dan pesan dari Kak Jo ya. Nah, mhm, mungkin teman-teman sampai sini aja podcast kali ini dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau cerita tentang pengalaman insomnia atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa banget di kolom komentar ditulis di bawah ya. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di podcast Angkat Bicara dan see you sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye. dah.